paling kecil. Alhamdulillah pada malam ini kita saya ditemani oleh orang yang luar biasa, beliau kepala sekolah, kemudian juga kepala rumah tangga tentunya. Banyaklah yang beliau kepala suku yang beliau emban gitu. Nah, yang pertama mungkin untuk malam ini perkenalkan dulu Kang. Kang itu siapanya gitu biar orang-orang tahu gitu. Tokoh di Cipendei ini gitu. Bangga Kang. Katanya tokoh ya. Si-KBB harus tahu Mas. Kalau nama mungkin sudah banyak yang tahu, wajah juga sudah banyak yang lihat. Nama Mansur Suryana biasa dipanggil Mansur oleh orang-orang itu. Kadang-kadang orang juga ada yang memanggil Pak Cuy. Pak Cuy. Nah, itu Sapaan akrab mungkin. Sapaan akrab, biar lebih akrab dalam ngobrol mereka memanggilnya Pak Cuy atau Mang Cuy gitu. Ya. asli Cipendei, saya lahir di Cipendei, besar di Cipendei, sekarang juga berkiprah di Cipendei. Meski beberapa kali pernah ke luar daerah, akhirnya balik lagi ke Cipendei. Itu Bang Farid. Nah, dari sekian perjalanan mungkin Kang Acuy ya. Hanya di momen ini aja saya bisa menyebutnya Kang Acuy. Jadi dari perjalanan Akang itu kan pastilah banyak lika-likunya gitu. Apalagi kan kedengaran sekarang itu Akang itu menjadi salah satu ketua di PC Ansor KBB gitu. Sebelumnya kan akan juga jadi ketua PAC gitu. Bisa diceritakan gitu kan itu bagaimana sih perjalanannya gitu. Susah lika-likunya gitu. Kalau perjalanan saya mengikuti alur saja, alur yang ada di organisasi ini seperti apa. Awalnya saya jadi anggota, kemudian jadi ketua ranting, kemudian pernah menjadi ketua NDS di PAC Cipendei. Kemudian karena pergantian ketua yang punya pekerjaan di instansi pemerintahan, sehingga saya menjadi PAW ketua PAC Cipendei. Sampai akhirnya ditetapkan juga menjadi ketua definitif di PAC di kantor kecamatan Cipendei. Kalau di PC setelah hasil konversi kemarin, saya masuk jadi jajaran tim formatur, kemudian juga ditempatkan menjadi wakil ketua bidang kaderisasi. Mungkin karena melihat basic pekerjaan saya di bidang pendidikan kan. Kepala sekolah ya, di sekolah mengurus anak-anak, bahkan di sekolah juga saya pernah mengajar di semua jenjang. Jenjang SD. Mulai dulu pertama kali ngajar itu di TK. Saya punya TK, punya PAUD, saya kelola sendiri, ya karena itu milik keluarga. Ya. Kemudian diajak ngajar di SD. Ada sekitar 2 tahun ngajar di SD, kemudian ngajar di SMP, ngajar di SMA, dan pernah juga ngisi perkuliahan di salah satu universitas gitu. Jadi semua jenjang sudah pernah gitu, kecuali mungkin yang belum di S2 dan S3 ya, di pasca sarjana. Semoga ke depannya. Nah itu mungkin karena basic itu. Kemudian juga di Ansor saya terbilang kalau untuk
Ansor sudah mencapai perwira mungkin ya, perwira karena pertama ikut TKD di sini di Cikunir, kemudian ikut di Rosahula di LDS ya. Kemudian saya juga ikut di Rosawusto. Di Rosawusto itu kaderisasi di MDS tingkat lanjutan di Bekasi, kemudian ikut PKL untuk kader Ansornya di sini di PC. Kemudian setelah PKL saya ikut LI, latihan instruktur 1. Nah disitulah mungkin karena LI itu bertugas untuk mengurus pengkaderan, mungkin pertimbangannya di sana juga ya, karena basicnya pendidikan, kemudian juga saya sudah mengikuti pelatihan mengikuti LI, jadi mungkin itu pertimbangan tua menugaskan saya di bidang kaderisasi dan nantinya mungkin bisa juga menularkan mengurus organisasi. Jadi mungkin sahabat-sahabat mereka yang mekar hari ini itu bukan yang ditanam kemarin sore gitu ya, bahasanya seperti itu gitu. Jadi Kang Mansur itu udah mengalami berbagai lika-liku lah kalau bahasa hidupnya itu gitu. Nah kemudian kan apa sih gitu kan yang akan menjadi program akan selanjutnya gitu ke depannya, khususnya bidang kaderisasi gitu. Bidang kaderisasi tentu saya ingin mencetak banyak kader. Itu harapan semua ya, pasti harapan semua. Kalau harapan harus tinggi ya. Cetak banyak kader yang ikut PKD, ikut Dirosa, ikut Ikhlasan, terus banyak sehingga kader asal di Bandung Barat itu banyak berbagai bidang. Kemudian juga selain banyak juga banyak yang ikut pengkaderannya, kemudian banyak yang aktif. Nah, karena ini sudah menjadi penyakit ini biasanya. Kalau sudah ikut pengkaderan, banyak ikut yang pengkaderan, tapi yang aktifnya jadi sedikit. Nah itu kan ada penyakitnya. Jadi pengen banyaknya itu banyak di awal, banyak di akhir. Dan banyak selamanya gitu. Tidak hanya banyak di awal, di akhir tidak ada, selamanya tidak ada. Nah, itu ada banyak di awal, banyak di akhir, banyak selamanya seterusnya. Kalau itu biasanya apa Kang penyakitnya itu? Penyakitnya biasa satu karena kebutuhan pribadi masing-masing itu menjadi hambatan. Susah juga sih, itu harus dipaksa dan bagaimana itu susah. Biasanya yang ikut pengkaderan adalah anak-anak yang baru keluar SMA. Nah kemudian dia dapat kerja, setelah dapat kerja aktif lama ya, ketika sudah lama nggak aktif mau aktif lagi malu gitu akhirnya kan gitu. Sedangkan di tempat kerjanya dia tidak mengikut di keorganisasian yang ada di sana gitu, padahal dia bisa melanjutkan gitu, tapi ya karena motivasinya biasanya itu karena kebutuhan pribadi. Terus ada juga yang karena pendidikan ya. Dia melaksanakan pendidikan lanjutannya di mana gitu, dia ke perguruan tinggi, kuliah dan sebagainya. Akhirnya tidak dilanjutkan karena mungkin lingkungan di sana beda. Tuh. Kemudian lagi masuk angin ya. Nah, masuk angin mungkin ada juga gitu waktu itu. Karena lingkungan itu pengaruhnya besar. Kemudian ada yang karena misalkan pernikahan. Nah, kalau selagi bujangan masih bebas aktif, bebas roaming. Tapi kalau sudah menikah, beda lain cerita sih. Jadi unlimited, jadi limit ya. Ada limitnya waktu itu. Tapi kalau belum nikah kan unlimited. Malam juga sampai subuh. Sampai berhari-hari tidak pulang juga, tidak ada yang nyari. Kalau sudah nikah jam 9 pulang Bukan curhat itu juga jadi hambatan ya. Akhirnya kesini menjadi tidak aktif, menjadi berkurang ya, itu mungkin itu kalau hambatannya seperti itu.
Terus ada yang menanyakan begini ya, bagaimana sih pola kaderisasi di Ansor gitu? Terus ada persyaratan khusus gak untuk sahabat-sahabat yang ingin masuk Ansor? Pola kaderisasi di Ansor ya ada kurikulumnya. Yang namanya pendidikan ada kurikulum, ada syllabus dan sebagainya, ada aturannya, pola. Misalkan pola untuk pendidikan tingkat dasar, ya kita kasih materi-materi yang dasar tentang keagamaan, keaswajahan, ya, kebangsaan, ya dasar-dasar. Karena kalau misalkan di tingkat dasar sudah dikasih yang tinggi, waduh repot ya. Masa anak SD mau dikasih sinus kosinus ya nggak bisa ya. Harus 1+1 dulu kalau anak SD. Kemudian dalam segi teknis pelaksanaannya juga lebih longgar kalau anak SD, beda dengan yang tingkat lanjutan. Yang tingkat lanjutannya lagi lebih ketat materinya lebih luas gitu, doktrinnya lebih kuat gitu. Itu mungkin polanya ada kurikulumnya sendiri. Kemudian kalau untuk syarat-syarat ya yang penting sudah masuk di usia aja 20 tahun. 20 tahun itu udah bisa masuk Ansor menjadi anggota ya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang udah umurnya 20 tahun bisa gabung bersama kami gitu. Dan cuma ini yang jadi permasalahan kadang-kadang di kita itu, kalau misalkan nggak ikut pengkaderan berarti bukan anggota, salah. Itu adalah persepsi yang salah. Kalau nggak masuk pengkaderan bukan anggota, salah itu. Jadi kalau mau jadi anggota itu cukup ngisi formulir, isi formulir di kesekretariatan, kemudian dia mendaftar. Nanti ada kegiatan Ansor dia ikuti, misalkan Ansor mempunyai kegiatannya syariahan, ikut syariahan. 2 kali ikut syariahan barulah jadi anggota tetap. Jadi anggota itu cukup seperti itu. Ikut aja. Gampang ya, jadi anggota Ansor. Gampang. Gak harus lewat yang tadi. Ya, nah nanti tapi itu kalau mau jadi pengurus, nah jadi ada prasyarat kalau jadi pengurus. Nah, karena pengurus itu harus kader. Nah, jadi anggota itu tidak semua jadi kader, tidak semua dikaderkan. Tapi kalau kader sudah pasti anggota. Kalau jadi pengurus harus kader. Dia harus ikut pengkaderan dulu, PKB dulu. Kalau mau jadi pengurus, dia harus ikut PKL. Semakin tinggi pengurusnya, semakin tinggi prasyaratnya. Nah itu ya, ada jenjangnya yang jelas. Biar ini kan tadi pengkaderannya ketika dia mau menjadi pengurus PC, otomatis pengkaderannya harus PKL. Ya seharusnya itu sudah PKL karena pendidikan yang dia terima itu sudah lingkupnya satu PC, ya, satu provinsi, satu PW, bisa jadi anggota PW juga. Sudah cocok, sudah pas, sudah relevan dengan pendidikan yang diterima. Tadi kalau dia mau menjadi misalkan guru SMP, otomatis dia harus punya ijazah S1 ya. Nggak mungkin SMP diajar oleh SMP. Nah itu juga ya karirnya. Nggak mungkin juga sekarang pengurus PC tapi pendidikannya baru PKB. Nah itu kan. Jadi bagaimana mau mengurus gitu ya, pendidikannya juga kalau belum selesainya gitu ya. Itu nih makanya itu jadi prasyarat sebetulnya. Ketika mau jadi di pusat ya minimal harus PKN lah, atau di Susbanpim harus selesai. Itu jadi pengkaderan di Ansor itu ada 3 kan? Ada pengkaderan di MDS, di Rosaula, dasarnya di Rosaula Lanjutan, di Rosaula tingkat tertinggi. Kemudian ada di Bansar untuk di Bansar dan misalnya, kemudian ada Susbalan tingkat lanjutan, ada Susbanpim untuk tingkat pusat. Itu paling atas. Kemudian ada di Ansor itu ada lagi PKD, PKL, PKN paling tinggi. Nah Kang, selain ngaji di ruangan, apakah ada ngaji di luar ruangan Kang? Semisal mengunjungi toko-toko di KBB atau lingkaran-lingkaran masyarakat gitu, di wilayah KBB itu. Ada. Itu ada. Sebetulnya di program ada itu.
kita karena Ansor juga harus dekat dengan pesantren. Dekat kiai ya. Ya, toh masa anggota Ansor dulu itu juga adalah produk pesantren. Pesantren. Ya. Ansor itu kepemudaan yang ada di pesantren. Dulunya juga. Kalau sekarang Ansor tidak dekat dengan pesantren itu sudah keluar dari kita tuh. Keluar dari kita. Jadi Ansor ya harus dekat-dekat pesantren. Iya. Karena lumbungnya keanggotaan Ansor itu ada di pesantren, bukan di kampus. Gitu. Iya. Ansor dari awalnya itu pemuda-pemuda santri-santri yang ikut ya berorganisasi untuk meraih kemerdekaan dulu. Itu kan dulu jarang mahasiswa, Iya. santri-santri bawahan ngambil pemudanya dari mana? Dari pesantren-pesantren diambil. Ya, Jadi santri itu ada kewajiban ya untuk masuk Ansor juga ya. enggak juga kalau wajib. Kalau disebut wajib nanti yang nggak masuk jadi dosa. Iya. Supaya jadi lumbungnya tadi untuk dikaderkan, maka ambil dari pesantren-pesantren agar Ansor itu tetap meskipun dia diambil dari mahasiswa, Ya. tapi harus diinvestasi pesantren agar selaras. Nah, sesuai dengan kitabnya. Jadi garisnya nggak melebar kemana-mana. Kalau ada kader yang nggak punya background pesantren gimana itu? Nah itu dianya harus pesantren di Ansor. Pesantrennya di Ansor. Pesantren kan? Dia harus rajin ngajinya gitu bareng-bareng. Jadi ada pengajian di Ansor dia ikut. Kemudian tadi ngaji-ngaji dengan Rois. Ada Rois mengadakan pengajian dia ikut tadi dengan Rois. Nah itu Jadi Ansor itu pesantren juga kan? pesantren juga. Itu kan sanad. Pesantren. Ansor itu bersanad. Jadi Ansor itu bukan hanya sebatas organisasi, tapi juga pesantren. Punya sanad, fikrohnya bersanad, amaliyatnya bersanad, Ansor itu bersanad. Dari sananya, harokannya ada sanadnya dari sana. Nggak bisa kan? Itu sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian kan hari ini kan kita itu berada di abad kedua ya, Nahdlatul Ulama gitu ya. Baru kemarin sore abad kedua. Nah, bagaimana sih yang harus dilakukan oleh Ansor di abad kedua ini gitu, yang khususnya di KBB lah gitu. Khususnya ya maksimalkan gerakan kita, maksimalkan gerakan kita untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang lain, bukan hanya kepada organisasi tapi juga kepada masyarakat luas. Sesuai perintah usia Iya, tetap jangan lelah kan gitu ya. Kalau usia kemarin diharapkan punya kita jangan lelah untuk mencintai negeri ini. Ya intinya mah kita maksimalkan gerakan kita agar manfaat yang kita berikan itu bisa lebih terasa oleh masyarakat luas, baik itu organisasi kita sendiri maupun orang lain, orang sekitar kita. Beritahu kepada orang lain melalui amaliyah kita, melalui aksi kita, melalui gerakan kita bahwa kita itu ada dan bisa memberi manfaat. Karena kalau kata Kang Nusron, Mas Nusron itu dulu waktu penutupan di Rosario beliau menyebut, kenapa NU itu sampai sekarang udah 1 abad belum hancur juga. Nah itu ya. Kenapa ya? Hancur juga. Banyak organisasi-organisasi yang baru muncul, ya ada hilang, muncul, ya ada hilang. Tapi NU kuat meskipun diterpa berbagai masalah dari dulu nggak pernah banyak fitnah, serangan ya. Karena mungkin sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena NU masih punya manfaat untuk manusia. Nah itu ya. Karena di Al-Quran itu amma yanfa'un nas yang khusus mungkin apa yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap hidup di muka bumi. Mungkin NU masih bertahan karena masih punya manfaat. Jadi kita Ansor juga kalau ingin bertahan, ingin lebih luas, kasih manfaat yang lebih luas. Jadi yang
marketing. Saya di kaderisasi yang memberikan motivasi kepada para kader itu agar bisa memberikan manfaat yang banyak. Ada masalah apapun. Jadi gak aneh ya kalau NU dan Bandung-Bandungnya masih tetap ada gitu. Nah, karena mungkin masih Bermanfaat. Allah masih menilai bahwa NU itu masih punya manfaat. Nah kan ini kan yang terakhir kan, untuk menjadi pengurus Ansor mungkin ya, itu pasti sibuk kan. Pasti akan juga kan ada kewajiban keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Nah, bagaimana sih akan menyikapinya gitu kan? Dan apa sih prinsip berorganisasi akan gitu, sehingga akan bisa aktif sampai hari ini di Ansor. Motivasi ya. Motivasi di Ansor itu karena saya benar-benar ingin berkhidmat terus NU dengan ulama itu poin utamanya itu, dan itu sudah semua juga kalau ditanya pasti seperti itu jawabannya. Jawabannya pasti seperti itu karena khidmat. Satu itu. Yang kedua karena saya ingin, karena saya jiwanya mungkin ada, saya lulusan sosial ya dulu, pengetahuan sosial SMA-nya, jadi lebih suka ngobrol bergaul dengan orang-orang, main di sana gitu, jadi ya banyak teman, banyak relasi, banyak teman, itu yang mungkin dengan saya tetap berorganisasi Di Ansor sampai saat ini. sampai saat ini, karena banyak relasi, banyak teman, banyak wawasan baru, pergaulan di luar. Ketika saya menjadi berada di atas, berarti manfaat saya, peluang saya untuk memberi manfaat menjadi lebih luas lagi. Gitu. Sesuai yang tadi ya. Nah, itu. Lebih bermanfaat. Tapi peluangnya itu ya baru peluang, karena sayanya belum. Semoga saja ke depannya. Nah, itu. Tapi kalau tetap ini masalah urusan dengan keperluan lain ya manajemen waktu. Kan banyak kan kalau saya ketemu sama kader gitu. Aduh, saya teh udah berkeluarga, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah kalau akan itu gimana itu menyikapinya itu? Nah tadi itu kan permasalahan di awal ya, karena banyak hal yang nggak aktif itu salah satunya tadi. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena pendidikan, ada yang karena pernikahan, ada yang karena kesibukan lain lah. Ada yang malas. Tapi ya intinya tadi manajemen waktu. Kemudian kita tahu lah mana skala prioritas. Ketika kita ada kegiatan kita tidak bisa ikut andil, tapi kita bisa ikut andil dalam kegiatan yang lain. Kita di sini saya nggak punya waktu, tapi saya bisa untuk kegiatan ini saya punya waktu. Nah, karena kegiatan yang itu banyak. Tidak mesti sekarang nggak ada kegiatan ikut. Jadi kalau itu organisasi beringkar itu beringkar dia. Jadi itu ada kegiatan beringkar dia bisa orang menghadir. Ada kegiatan dia beringkar. Tidak seperti itu juga. Sekarang kalau misalkan di sini, aduh saya lagi sibuk, mungkin saya harus punya target bahwa di kegiatan yang lain saya harus bisa. Itu. Harus ada skala prioritas dan motivasinya harus seperti itu. Kalau tidak ya akhirnya jadi nggak aktif lagi. Salah satu kendalanya ya. Biasanya kalau yang namanya gerakan mau dalam hal apapun, kalau sudah jarang belang betong gitu ya. Kalau sudah belang betong, jarang-jarang, itu mau mulai lagi susah. Mulai lagi susah. Keluar malu. Jalan malam. Mulai lagi susah. Nah kan kemarin juga kan ya, ini kan masih dalam suasana harlah ya, harlah di Ansor. Nah kemarin itu menarik kan temanya.
Digdaya GP Ansor, Digdaya Indonesia. Apa sih makna dari tema itu kan menurut Akang kan? Ya, Ansor itu mulai kemerdekaan. Oh. Mulai kemerdekaan. Kalau kita tahu Indonesia dan Ansor itu judul Ansor. Oh. 1934. Judul Ansor ya. Daripada dengan Indonesia judul Ansor. Dengan NU bakal judul lagi ya. NU ada untuk mewadahi aswaja dan NKRI ada untuk mewadahi NU. Nah itu ya Simbolis mutualisme. iya. Jadi yang kita jaga NKRI-nya. Iya. Dengan menjaga NKRI maka NU akan tetap ada, aswaja akan tetap lestari. Nah, ketika kita jaga aswajanya mungkin NKRI-nya hilang. Contoh di luar negeri banyak yang menjaga aswaja tapi NKRI-nya nggak ada, nasionalismenya nggak ada, ya akhirnya nggak punya wadah aswajanya, hanya bentuk kemarian saja. Tapi kita di sini aswaja sudah punya wadah, ada ulama, kemudian ada ulama dibikai dengan NKRI. Penguat dan pemersatu. Kita sebagai kader wajib NKRI harga mati. Nah, intinya untuk menjaga NU, untuk menjaga aswaja. Siapa? Makanya ketika digdaya Ansornya, kuat Ansornya, Indonesia akan kuat. Indonesia juga akan terjaga. Sudah akan terjaga. Dan yang dan sebagainya, kalau misalkan yang paling duluan akan dicetar, dihancurkan itu pasti Ansor NU karena itu penjaganya. Nah, Iya, iya. Nah, Kang mungkin kata-kata terakhir kan, kata-kata mutiara kan untuk penonton kita atau untuk kader-kader. kata-katanya apa ya? Boleh kata-kata motivasi atau kata-kata bijak. Gitu. Saya ikut ada game NU aja lah. Al-Muhafadah hafal misal walah gitu jadi. Wal aslah bila masail asal semua aslah fal aslah NU lagi Ada tambahan. ada tambahan lagi Maruf Amin itu. Tambahannya saya belum hafal. Jadi terus menggali, menjaga tradisi yang sudah baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi kalau al-muhafadah al-fardhu itu adalah materi, aswajanya tetap. Kalau al-ahdu bijadil asla itu metodenya harus kekinian. Nah, itu harus kekinian. Iya, metode harus kekinian. Itu makanya al-ahdu bijadil wal asla ila maghfirah semua asla fal asla. Cari lagi, gali lagi terus-terusan karena dunia ini terus berkembang, terus maju. Maka ada yang lebih baik, gali lagi agar kita tidak ketinggalan zaman. Jadi ingat tema kemarin kan. Kenapa NU temanya itu pergi peradaban, bukan peradaban fikih ya. Kalau itu beda lagi ya. Itu kajiannya harus beda waktu. Beda waktu. Ya mungkin dicukupkan pertemuan malam kita ini. Terima kasih Kang Mansur. Semoga sehat Sama-sama. terus, jembar rezekinya, Amin. Amin. dan semakin lancar karirnya ke depannya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.